Hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku berseru. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakanmu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud padamu. Pagi-pagi sudah ceramahi saya. Bikin bete aja. Kamu jangan membantah. Apalagi ceramain saya. Ngerti kamu? Anissa nggak mau ngemis. Ngemis itu dosa. Pak Irsad, saya dari kepolisian ingin memberitahukan kalau anak Bapak Anissa sudah kami temukan. Jadi Anissa udah ketemu. Sekarang Anissa di mana, Pak? Anissa sekarang ada bersama saya, Pak. Dia akan saya bawa ke kantor polisi dan Bapak bisa menjemputnya ke kantor polisi, Pak. Aku nggak mau pulang ke rumah. Aku harus kabur dari sini. Lama-lama Ustaz Aisyah sama Umi bakalan curiga kalau kita nyisihin makanan terus ke kamu. Iya kan? Iya, Anissa. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Jadi, yang semalam ngambil senter dan baterai itu kamu. Iya, Ustazah. Anissa, kamu tuh kemana aja sih? Ustazah tuh khawatir mikirin kamu. Tapi kamu baik-baik aja kan? Anissa kangen banget sama Ustazah Aisyah. Tapi Anissa mohon, Ustazah jangan bilang ke ayah ya kalau Anissa ngumpet di gudang ini. Nggak bisa. Ayah kamu harus tahu keadaan kamu sekarang. Dia khawatir banget sama kamu, sayang. Jadi sekarang, kamu harus ketemu sama ayah kamu. Kita ke ruangan Umi ya, yuk. Nggak mau. Kamu sayangkan sama ayah kamu. Kasihan dong ayah kamu. Dari kemarin tuh dia sedih banget mikirin kamu. Masa kamu tega sih? Anissa, kamu jangan pernah bikin orang tua kamu khawatir. Kamu sayangkan sama ayah kamu. Masa kamu tega sih? Ayah kamu sakit gara-gara stres mikirin kamu. Kemarin aja Ustazah nggak tega lihat ayah kamu tuh sedih banget mikirin kamu. Ustazah, maafin Anissa ya. Anissa udah bikin ayah sama Ustazah Aisyah khawatir. Anissa ngakuin ini soalnya ayah mau menikah sama Tante Renata. Padahal Anissa nggak mau punya ibu tiri kayak Tante Renata. Semuanya kan bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kalau Anissa sayang, Anissa nggak mau kan ngeliat ayah Anissa stres dan sedih mikirin kamu. Sekarang Anissa ikut Ustazah ya, ketemu sama ayah. Iya. Yuk. Aku ikut kesini sama kamu karena aku pengen nemenin kamu. Aku tahu ini bukan masa yang mudah buat kamu karena sampai sekarang Anissa belum ketemu juga. Kamu yang sabar ya sayang. Aku yakin kok. Anissa pasti ketemu. Ya. Pulang kerja dulu ya. Ini telepon dari klien aku. Halo, dengan siapa nih?
Ustazah Aisyah. Irsyadnya lagi nggak ada. Ini sama Renata, calon istrinya Irsyad. Apa? Anissa? Anissa sudah diketemukan? Oh, iya. Oke. Nanti saya akan segera bilang pada Irsyad agar menjemput Anissa di pesantren. Walaupun Anissa sudah ketemu, aku nggak akan kasih tahu Irsyad. Biar anak itu nggak pernah kembali ke rumah ini. Pak Irsyad sedang tidak ada di rumah, Umi. Tadi Bu Renata yang mengangkat. Tapi kata Bu Renata, dia akan menyampaikan semuanya sama Pak Irsyad. Dan mungkin nanti malam, Pak Irsyad akan sini untuk jemput Anissa. Syukurlah kalau begitu. Anissa nggak mau pulang. Anissa nggak mau ketemu sama Tante Renata. Soalnya sebentar lagi ayah akan menikah sama Tante Renata. Padahal Anissa kan nggak mau punya putri kayak Tante Renata. Untuk masalah ini, kamu akan bicarakan langsung aja ya sama ayah kamu. Tapi Umi pesan, kamu jangan kabur lagi. Kasihan ayah kamu, bisa stres kalau kamu kabur terus-terusan dari rumah, ya? Biar kamu nggak stres, gimana kalau sekarang kita mulai merencanakan soal pernikahan kita? Kamu nggak akan stres kan ngomongin masalah itu, sayang? Ren, kamu kok bisa-bisanya sih ngajakin aku buat ngurusin pernikahan? Anissa tuh belum ketemu, Ren. Aku aja ninggalin semua kerjaan aku biar aku bisa konsentrasi cari Anissa. Sekarang kamu ngomongin soal pernikahan. Nggak ada yang lebih penting daripada Anissa. Sebelum Anissa ketemu, aku nggak akan mikirin yang lain. Rese banget Anissa. Gara-gara dia rencana pernikahan aku bisa berantakan. Kalau begini caranya, percuma aja aku tetap nyembunyiin keberadaan Anissa dari Irsyad. Maafin aku ya sayang. Harusnya aku ngomong kayak gitu. Tapi kalau nanti Anissa sudah ketemu, kamu masih mau nikah sama aku kan sayang? Mungkin aku memang harus merubah rencanaku. Anissa, ayo ikut ayah. Anissa, ayo. Tadi waktu kamu terima telepon, ada orang telepon ke sini dan dia bilang katanya Anissa sudah diketemukan, sayang. Alhamdulillah, Anissa udah ketemu, Ren. Sekarang Anissa di mana? Kamu pasti nggak percaya sama apa yang akan aku ceritain sama kamu. Ternyata selama ini Anissa sudah di pesantren, sayang. Dan Ustazah Aisyah menyembunyikan Anissa. Aku juga nggak ngerti maksudnya apa. Tapi kalau menurut aku, sepertinya Ustazah Aisyah mau memisahkan kamu dengan Anissa. Ini nggak mungkin. Ustazah Aisyah tuh selalu perhatian sama Anissa. Dan dia juga bantuin aku buat nyari Anissa. Jadi nggak mungkin Ustazah Aisyah melakukan ini semua, Ren. Sudah aku bilang kamu pasti nggak percaya sama omongan aku kan? Tapi mau gimana lagi, sayang? Kenyataannya memang seperti itu. Kita udah selesai sholat tarawih. Tapi kok Pak Irsyad belum datang juga ya? Mungkin Pak Irsyad masih sibuk, jadi belum sempat kemari untuk jemput Anissa. Mungkin ayah cuma peduli sama Tante Renata. Jadi ayah lupa jemput Anissa. Anissa, kamu nggak boleh berprasangka buruk. Kamu masih ingat kan? Sama firman Allah yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai kaum ukti muslimah, sesungguhnya muslim sejati itu tidak mudah berprasangka buruk dan tidak akan membiarkan dirinya berkhayal dan berpikir yang bukan-bukan terhadap orang lain. Apalagi orang tersebut bersih dari semua yang kita pikirkan. Iya Anissa, Rasulullah mengecam keras pada kaum muslimin yang berburuk sangka pada sesama manusia. Sebagaimana sabda beliau, awaslah
daripada berburuk sangka. Karena berburuk sangka itu adalah perkataan yang paling bohong. Jadi Anissa, kamu tidak boleh lagi berburuk sangka sama ayah kamu atau sama orang lain. Astagfirullahaladzim, Anissa lupa. Umi, Ustazah Aisyah, maafin Anissa ya. Abisnya Anissa sebel kalau ayah terus-terusan deket sama Tante Renata. Ustazah kerja dulu ya. Umi sama Ustazah Aisyah lagi sibuk. Aku kabur sekarang ah. Anissa, kamu kalau udah ngantuk dan capek, mendingan kamu balik aja kamar kamu. Kamu tidur dulu. Nanti kalau ayah kamu udah balik ke sini, jemput kamu. Nanti Ustazah kasih tahu ya. Anissa? Anissa? Ya Allah, Anissa. Jangan-jangan Anissa kabur. Karena dia nggak mau pulang. Takut sama Tante Renata. Anissa. Ketahuan nih mau main. Mam Bonteng mau tadarusan di masjid. Kudu ikut. Masya Allah Anissa, ternyata kamu ada di sini. Umi sama Ustazah Aisyah panik nyari kamu. Kami pikir kamu tuh kabur lagi. Tadi Anissa mau bareng-bareng ke masjid sama Mang Bonteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, Anissa, Ayah tuh khawatir banget sama kamu. Ayah udah cari kamu kemana-mana, ternyata kamu di sini, sayang. Kamu janji sama Ayah ya, kamu gak akan kabur lagi. Ayah tuh bisa kena serangan jantung kalau kamu kabur lagi, sayang. ayah, maafin Anissa ya. Anissa udah bikin ayah sedih. Anissa janji kok, Anissa nggak akan bikin ayah sedih lagi. Umi, saya minta Umi untuk memecat Ustazah Aisyah sekarang juga. Pak Isat, maksud Bapak apa? Memangnya Ustazah Aisyah ada salah apa? Masa Umi tidak tahu apa yang terjadi di sini? Seharusnya Umi lebih tahu dong, karena Umi tinggal di sini dan Umi sebagai pimpinan pesantren ini. Salahnya Ustazah Aisyah itu karena dia udah menyembunyikan anak saya dalam pesantren ini. Padahal dia tuh tahu kalau saya tuh khawatir banget sama dia, Umi. Sebab itu, saya minta Umi untuk memecat Ustazah Aisyah sekarang juga. Atau saya akan mencabut izin mengajar Ustazah Aisyah. Saya kenalin beberapa orang penting. Dan dia bisa aja mencabut izin mengajar Ustazah Aisyah karena dia udah membahayakan nyawa anak-anak. Ayah, Ustazah Aisyah nggak salah. Anissa aja ngumpet di sini. Ustazah Aisyah nggak pernah ngumpetin Anissa. Kamu nggak perlu belain Ustazah Aisyah ya. Dia tuh patut dihukum karena dia salah, sayang. Maaf Pak Isat, saya tidak bisa memecat Ustazah Aisyah karena dia memang nggak salah apa-apa. Kok Umi bisa-bisanya sih belain Ustazah Aisyah? Oke, kalau gitu saya akan telepon teman saya. Dia akan mencabut izin mengajar Ustazah Aisyah karena dia sudah membahayakan anak-anak. Pak Irsyad nggak boleh saya anaknya menuduh Ustazah seperti itu. Ustazah Aisyah memang tidak bersalah. Bu Salma nggak usah ikut campur ya, karena saya juga akan melaporkan Bu Salma ke polisi karena Bu Salma sudah bersekongkol dengan Ustazah Aisyah. Umi, nggak apa-apa kok kalau saya keluar dari sini. Kalau emang Pak Irsyad menginginkan saya keluar dari sekolah ini, saya akan lakukan. Saya nggak mau urusan ini jadi panjang. Ustazah Aisyah jangan berhenti dari sini. Sama ini Ustazah Aisyah baik banget. Anissa nggak mau pisah dari Ustazah Aisyah. Umi, saya pamit dulu ya. Saya nggak mau urusan ini panjang, apalagi Bu Salma sampai dilaporkan ke polisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah Aisyah, Anissa! lepasin Anissa. Lepasin Anissa. Lepasin. Lepas. Anissa!
Ustazah Aisyah, tungguin Anissa. Anissa mau ikut. Anissa sayang banget sama Ustazah. Nanti kalau Anissa kangen gimana? Anissa mohon ya, Anissa ikut ya. Sayang, kamu nggak boleh ikut sama Ustazah. Kamu harus tinggal sama ayah kamu. Kamu jangan lupa sholat berdoa ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti. Anissa, ikut ayah. Anissa, ayo. Kau tempatku meminta, kau beriku. Sayang. Anissa? Sayang, buka dong pintunya. Masa tante nggak boleh masuk sih? Anissa, kalau kamu lagi ada masalah, kamu bisa kok cerita sama tante. Pokoknya, kalau ayah nggak mau minta maaf sama Ustazah Aisyah, Anissa nggak mau keluar. Terus ayah harus ngebolehin Ustazah Aisyah ngajar pesantren lagi. Anissa nggak mau ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, madang banyak bener. Kayaknya lapar nih. Saya tuh lagi stres, Mang Bonteng. Mikirin Ustazah Aisyah. Ustazah Aisyah itu kan nggak punya rumah. Coba, sekarang dia mau tinggal di mana? Terus kalau misalnya nanti dia terlantar di jalanan gimana? Kasian kan Ustazah Aisyah. Saya jadi stres mikirin dia. Nah kalau saya stres emang saya begini, Mang. Kerjanya makan, mulu nggak berhenti, ngunyah terus gitu. Iya, ya. Wah, Mam Bonteng mah udah tahu dari dulu kalau Neng Salma itu madangnya banyak. Walaupun nanti ada perubahan pada tubuh, tetep dah Mama mah I love you. Apaan sih? Mas tuh yakin banget kalau sekarang Anissa nggak akan nakal lagi. Dia tuh selalu nekat karena dia selalu ngedenger anjuran Ustazah Aisyah. Tapi kalau mereka jauh, aku yakin Anissa pasti akan kembali menjadi anak yang penurut. Mas, Anissa kemana ya? Bisa dia paling cepat kalau masalah makanan? Maaf Tuan, Non Anissa nggak mau ikut makan sahur. Katanya dia mogok makan selama Ustazah Aisyah belum kembali ke pesantren. Saya permisi. Masya Allah, kok dia bisa senekat ini ya? Mas, aku mau bujuk dia dulu sebentar ya. Nggak usah, Taskin. Anissa pasti cuma ngegertak. Dia emang selalu bikin ulah kalau kemauan yang nggak diturutin. Kalau dia nggak mau makan, biarin aja. Dia akan tambah manja kalau kemauannya selalu diturutin. Tapi Mas, kalau dibiarin nanti dia bisa sakit karena kelaparan. Mas kan udah bilang kalau Anissa cuma ngegertak doang. Kalaupun dia mau makan, dia bakal ambil sendiri kok. Udah sekarang kita lanjutin makan yuk. Pak Irsad! Jangan pisahkan kami dengan Ustazah Aisyah! Jangan pisahkan kami dengan Ustazah Aisyah! Pak Irsad! Ada apa itu ribut-ribut? Kayak suara dari depan deh. Ada apa ya? Mas! Mas! Iya, Pak. Mas, tolong lihat ke depan ada apa. Pak Irsyad! Biarkan Ustazah Aisyah kembali mengajar kami! Pak Irsad! Pak Irsad! Dengarkan kami! Ya Allah, semoga ini bukan masalah baru lagi. Mas sudah capek, Taskin. Semenjak Mas pulang ke Jakarta, satu persatu masalah berdatangan. Sabar ya Mas Irsyad. Tuan, anak-anak dari pesantren datang, Tuan. Mereka mau mendemo Tuan. Mereka membawa spanduk yang isinya meminta Tuan agar tidak memecat Ustazah Aisyah. Berani-beraninya mereka mendemo saya.
Anissa! Anissa, kembali, Anissa! Ini nggak bisa dibiarin. Anissa, makasih ya. Kamu udah mau solider sama kita semua. Iya, Anissa. Jangan pecat Ustazah Aisyah. Jangan pecat Ustazah Aisyah. Dia nggak bersalah. Dia nggak pernah sembunyiin Anissa. Dia nggak pernah deketin Anissa. Jangan pecat Ustazah Aisyah. Dia nggak bersalah. Anissa, kamu jangan hujan-hujanan saya, nanti kamu sakit. Anissa, kamu harus tetap di sini bantuin kita untuk demo supaya ayah kamu nggak jadi nuntut Ustazah Aisyah. Ya, biarin aja Anissa sakit. Pokoknya ayah minta maaf ke Ustazah Aisyah. Mas Irsyad, Mas kok diem aja sih? Mas bilang dong sama mereka kalau Mas meminta maaf sama Ustazah Aisyah. Anissa kehujanan, Mas. Nanti dia bisa sakit. Anissa, ayo ikut aja masuk. Kamu nggak usah ikut-ikutan demo. Bu Salma, Ibu Salma lebih baik anterin anak-anak ini semua pulang ke pesantren. Daripada anak-anak nanti sakit, Ibu Salma sendiri yang akan disalin sama orang tuanya. Pak Irsyad! Ayo sayang. Ayo sayang. Anissa! Anissa! Assalamualaikum. Tumben udah jam 7 gini belum bangun. Lama banget sih tidur siangnya. Pasti belum sholat maghrib deh. Anissa, bangun dulu ya sayang yuk. Hei, sholat maghrib dulu. Ustazah Aisyah, jangan tinggalin Anissa. Anissa kangen banget sama Ustazah Aisyah. Anissa, kamu ngigau ya? Tante Anissa kedinginan. Astagfirullahaladzim sayang, badan kamu panas banget. Pasti kamu sakit gara-gara kehujanan deh sayang. Sayang, mending sekarang kamu makan dulu ya. Tante udah siapin makanan buat kamu, ya. Anissa kan udah bilang, Anissa mogok makan sampai ayah minta maaf ke Ustazah Aisyah. Terus ngajarin pesantren lagi. Kamu itu lagi sakit. Kamu harus makan. Kalau kamu nggak makan, kamu nanti mau diinfus. Kamu mau masuk rumah sakit? Biarin aja Anissa masuk rumah sakit. Anissa mau ngerasain gimana penderitaan Ustazah Aisyah. Mas Irsyad, Mas cepet kesini Mas. Mas Irsyad, Anissa sakit Mas, badannya panas banget. Pasti karena kehujanan tadi pagi Mas, dan Anissa belum makan dari kemarin malam. Ustazah Aisyah, Anissa kangen banget sama Ustazah Aisyah. Sayang, tahan sebentar ya. Ayah telepon dokter dulu. Tolong! 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 Kau tempatku meminta, kau beriku. Ya Allah, aku udah jalan seharian, tapi belum juga menemukan rumah. Kalau malam ini belum dapat kontrakan,
Aku terpaksa tidur di emperan jalan lagi seperti semalam. Esok ataukah nanti ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala. Dok, gimana keadaan anak saya, Dok? Anissa nggak apa-apa kan? Pak Irsad nggak usah khawatir. Kondisi Anissa baik-baik saja kok, Pak. Dari tadi Anissa terus menggigil kedinginan. Ustazah Aisyah, Anissa kangen banget sama Ustazah. Kenapa Ustazah belum datang ke sini? Anissa kangen banget sama Ustazah. Anissa ingin ketemu sama Ustazah. Sepertinya Anissa ini mengalami depresi. Karena kalau saya perhatikan dari tadi, dia seringkali mengigau dan memanggil-manggil Ustazah Aisyah. Saran saya, Pak, sebaiknya pertemukan Anissa dengan Ustazah Aisyah. Sebaiknya sekarang Mas mencari Ustazah Aisyah ya. Ini demi kebaikan Anissa juga, Mas. Dalam keadaan seperti ini, sebaiknya Mas menghilangkan rasa ego Mas dulu. Harus kemana aku nyari Ustazah Aisyah? Aku sendiri juga nggak tahu lagi rumahnya di mana. Kalau bukan demi Anissa, aku nggak rela nyari wanita yang udah ngumpetin anak aku. Gimana jadi? Uang saya tinggal dikit. Saya harus hemat sampai saya mendapatkan pekerjaan baru. Kalau enggak, saya nggak akan bisa bertahan hidup. Tinggal dulu ya. Iya. Gimana? Kayaknya aman nih di sini. Mendingan kita gasak sekarang sebelum ada yang ngeliatin. Ya, ayo. Ayo. Cepat lu serahin duit lu semua, atau nyawa lu melayang. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu. Jangan biarkan mereka menyakitiku, ya Allah. Kenapa lu diam aja? Udah bosan hidup lu? Cepat lepasin! Cepat serahin! Lepas, Bang. Cepetan, lu lepasin! Bang, saya nggak punya uang yang banyak, saya bukan orang kaya. Oh, nggak usah bohong ya. Tadi gue lihat lu lagi ngitung duit. Ayo cepat serahin! Tapi itu buat bayar kontrakan, Pak. Lepas! Cepat serahin! Serahin! Astagfirullahaladzim, Ustazah Aisyah. Ustazah Aisyah, Ustazah bingung. Kalian yang berani sama perempuan doang ya? Siapa lo? Nggak usah ikut campur lo. Iya! Yo, beri dia yo! Ya Allah, Pak. Luka Bapak. Coba saya lihat. Darahnya banyak, Pak. Sementara, biar dikit pakai sapu tangan dulu ya. Supaya darahnya berhenti. Aisyah perhatian banget. Sikapnya bener-bener keibuan. Berbeda dengan Renata yang cuek dan suka seenaknya aja. Pak Irsad, maafin saya ya, Pak. Gara-gara saya, Bapak sampai terluka kayak gini. Ustazah Aisyah nggak perlu minta maaf sama saya. Lebih baik sekarang Ustazah Aisyah membantu saya aja ya. Ini soal Anissa. Emangnya Anissa kenapa lagi, Pak? Kalau nggak keberatan, Ustazah ikut mobil. Ustazah Aisyah, Anissa kangen banget sama Ustazah. Sebentar lagi juga Ustazah nyampe kok ke sini. Tapi sekarang kamu makan dulu ya, sayang. Tante udah buat makanan buat kamu. Nanti ya, misal kalau Ustazah udah datang, kamu udah sembuh. Kamu bisa main-main lagi sama Ustazah. Makan dulu ya, sayang ya.
Emangnya kamu tega ngeliat Ustazah Aisyah sedih cuma gara-gara ngeliat kamu sakit kayak gini? Ustazah Aisyah mana? Anissa nggak mau makan sebelum Ustazah Aisyah ada di sini. Sekarang makin banyak aja orang yang nekat. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, tapi kebutuhan hidup terus meningkat. Ya, mereka tuh jadi putus asa dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Dan mencuri, rampok. Itu semua cobaan dari Allah. Karena sudah menjadi sunatullah. Karena Allah sudah menjanjikan akan menguji semua hamba-hambanya dengan berbagai macam ujian. Seperti contohnya, dengan adanya rasa kekurangan atas harta dan benda, kelaparan, rasa takut, kekurangan sandang maupun papan, dan kehilangan orang-orang yang dicintai. Itu sama sekali udah gak asing lagi di kehidupan kita. Ustazah Aisyah emang berbeda dengan wanita lainnya. Setiap perkataannya selalu menenangkan hati. Emangnya tadi Ustazah Aisyah tuh mau kemana sih? Sedang mencari kontrakan, Pak. Emang Ustazah Aisyah mau tinggal di mana? Saya juga belum tahu. Ustazah Aisyah, Anissa kangen banget sama Ustazah Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah Aisyah. Ustazah Aisyah, Anissa kangen banget sama Ustazah Aisyah. Ustazah juga kangen sama kamu, sayang. Mas, tangan Mas kenapa? Ini enggak apa-apa kok Taskia. Cuman luka dikit aja. Maafin Anissa ya. Gara-gara Anissa, Ustazah nggak bisa ngajar lagi. Anissa udah bikin susah Ustazah. Ini bukan salah kamu. Tapi ini emang udah takdir Ustazah yang mesti Ustazah jalanin. Jadi Anissa nggak usah merasa bersalah ya. Bu Taskia, biar saya nyuapin Anissa ya. Iya boleh. Lagian juga Anissa dari tadi nggak mau disuapin sama saya. Katanya mau tunggu Ustazah Aisyah dulu. Anissa, kamu makan yang banyak ya, supaya kamu cepat sembuh. Nanti kalau udah sembuh, bisa main-main lagi sama Ustazah. Anissa mau kan main lagi sama Ustazah? Ustazah Aisyah, selama ini Ustazah tinggal di mana? Ya Allah, maafkan aku karena harus berbohong sama Anissa. Tapi ini demi kebaikan dia. Setelah Ustazah keluar dari pesantren, Ustazah tinggal di rumah tante dan bantu-bantuin tantenya Ustazah. Tantenya Ustazah baik nggak kayak Tante Taskia? Iya, tantenya Ustazah juga baik kok, kayak Tante Taskia. Jadi, sekarang Anissa nggak boleh sedih lagi ya. Tadinya Anissa takut Ustazah nggak punya tempat tinggal, terus tidur di jalan. Tapi sekarang Anissa nggak takut lagi. Soalnya Ustazah udah punya tempat tinggal. Ustazah Aisyah benar-benar tegar. Hatinya juga mulia. Aku tahu sebenarnya dia menderita karena nggak punya tempat tinggal. Tapi dia nggak mau nunjukin itu semua di depan Anissa. Pasti karena dia nggak ingin Anissa sedih. Ustazah, kita tinggal dulu ya. Biar Ustazah bisa enak ngobrol berdua sama Anissa. Lagian saya juga belum ganti baju. Permisi Ustazah, Anissa. Anissa, ketika kita mendapat cobaan berupa sakit, kita harus ingat sama kisahnya Nabi Ayub.
waktu dia mendapatkan cobaan dari Allah berupa penyakit yang sangat mengerikan, penyakit kulit yang dirasakan. Tapi Nabi Ayub imannya tetap kuat. Kamu bisa ngebayangin nggak gimana menderitanya Nabi Ayub yang hidup dengan penyakit yang sangat menjijikan? Sampai suatu ketika dia lagi sholat, lagi sujud, dan tiba-tiba seekor ulet dari borok di kepalanya itu jatuh di atas sejadah. Tapi Nabi Ayub nggak pernah merasa jijik dengan penyakitnya. Dia mengembalikan ulet tersebut ke tempat semula. Jadi, ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan seorang Nabi Ayub harus kita jadikan simbol ketika kita mendapat serangan sakit. Subhanallah. Semoga Anissa bisa tabah seperti Nabi Ayub. Kamu ngapain? Anissa, Ustazah balas ya. Ustazah. Sini mukanya, sini. Anissa tuh benar-benar bahagia banget ya bisa ketemu sama Ustazah Aisyah lagi. Sebaiknya Mas mengembalikan izin kerjanya Ustazah Aisyah di pesantren. Kalaupun Mas bersikeras untuk memisahkan mereka berdua, bukan cuma Ustazah Aisyah yang menderita, tapi Anissa juga. Mas bisa ngeliat sendiri kan gimana kebahagiaan mereka berdua. Saya tuh baru sadar kalau Anissa sayang banget sama Ustazah. Begitu juga sebaliknya. Sepertinya mereka itu nggak bisa dipisahin, Umi. Makanya saya bawa Ustazah ke sini supaya Ustazah bisa mengajar kembali seperti dulu. Alhamdulillah. Kira-kira Pak Irsad mau ngomong apa lagi ya? Kenapa dia ngajak aku ke pesantren? Apa tadi omongan aku ada yang salah? Apa maksud kedatangan Pak Irsad kemari? Apa ada masalah lagi dengan Ustazah Aisyah? Saya udah nggak ada masalah apa-apa sama Ustazah Aisyah. Justru saya kesini, saya tuh mau menarik kembali tuntutan saya sama Ustazah. Tadi sewaktu Ustazah ketemu sama Anissa, saya tuh baru sadar kalau Anissa sayang banget sama Ustazah. Begitu juga sebaliknya. Sepertinya mereka itu nggak bisa dipisahin, Umi. Makanya saya bawa Ustazah ke sini supaya Ustazah bisa mengajar kembali seperti dulu. Alhamdulillah. Saya senang sekali akhirnya Ustazah Aisyah kembali ke pesantren ini. Hari, Ustazah Aisyah akan ngajar lagi, Umi. Aduh, maaf Umi. Ustazah Aisyah, Pak Irsyad. Salma saking senangnya jadi lupa kalau lagi bawa minum. Sebentar ya. Aisyah, mulai sekarang kamu bisa tinggal dan mengajar kembali di pesantren ini. Nanti malam kita sahur sama-sama ya. Makasih ya Umi, makasih Pak Irsyad. Saya benar-benar senang bisa kembali mengajar di sini. Ustazah nggak usah berterima kasih sama saya, tapi berterima kasih aja sama Anissa. Karena Anissa, saya tuh jadi sadar kalau kemarin tuh saya salah. Saya permisi dulu ya Umi, Ustazah. Bu Salma punya kabar bahagia buat semuanya. Apa tuh? Ustazah Aisyah akan kembali mengajar di pesantren ini. Alhamdulillah. Akhirnya Ustazah Aisyah balik juga. Iya, sekarang kita bisa diajarin lagi sama Ustazah Aisyah. Kalau gitu sekarang anak-anak bantuin Bu Salma ya untuk nyebarin kabar bahagia ini ke yang lainnya. Yuk, ayo. Ren, ada sesuatu yang mau aku kasih sama kamu. Kamu mau ngasih apa, sayang? Selamat malam, Pak, Bu. Ini pesanannya. Ini cincin pernikahan kita nanti. Aku yakin kamu pasti suka. Sayang, kamu baik banget. Aku tahu kamu pasti tahu selera aku. Ampuniku ya Allah yang
Ternyata kamu tidak berubah sama sekali. Masih pakai trik lama. Pasti sekarang kamu mau nguras harta cowok itu kan? Seperti yang kamu lakukan terhadap diriku dulu. Dalam duniaku